Ada seseorang yang takut lagi keluar rumah, takut berada di jalan raya, hanya gara-gara melihat temannya kecelakaan. Ada orang yang mengalami kesulitan tidur hanya gara-gara mendengar rekannya, teman seangkatannya meninggal pada waktu tidur. Nah, teman-teman, apakah orang yang mengalami kondisi anxiety itu kita anggap berlebihan ataukah itu wajar, bisa dialami pada setiap orang? Sebenarnya setiap orang itu memiliki rasa takut walaupun kadarnya berbeda. Jadi rasa takut itu justru menjaga kita dari bahaya. Tapi ketika rasa takut itu berlebihan, maka rasa takut itu bisa membuat Anda kehilangan segalanya. Ada orang yang karena rasa takutnya resign dari pekerjaan. Karena rasa takutnya sering masuk rumah sakit. Bahkan ada pasangan yang dimana suaminya itu tidak boleh kerja karena si istri itu ketakutan kalau ditinggal sendiri. Oke, hari ini kita bahas mengenai anxiety. Jadi anxiety itu kita bagi atas dua ya. Ada yang anxiety yang biasa-biasa saja sebagai bentuk perlindungan terhadap diri kita dari bahaya yang mungkin bisa terjadi. Atau anxiety disorder, di mana rasa takut, rasa cemas itu bisa mengganggu seseorang. Kita fokus di anxiety disorder. Bagaimana anxiety disorder itu bisa terjadi pada diri seseorang. Jadi kita anggap sesuatu itu masuk ke dalam diri kita itu dalam bentuk sugesti. Sugesti itu bisa berupa perkataan, bisa berupa peristiwa, ataupun dalam bentuk nasihat. Nah, pengalaman-pengalaman hidup kita itu juga bisa menjadi sugesti, entah itu sugesti positif ataupun sugesti negatif. Nah, biasanya kalau sugesti negatif akan berakhir dengan anxiety disorder. Dia masuk ke dalam diri kita itu melalui panca indera ya. Apa yang kita lihat gitu ya. Misalnya peristiwa kita melihat teman kita kecelakaan, atau lewat pendengaran kita melihat atau mendengar teman kita meninggal pada waktu teman kita tertidur. Nah, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ini masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Makin sering kita mendengar, makin sering kita melihat peristiwa itu, maka dia bisa menjadi keyakinan kita. Nah, sesuatu yang bisa menjadi keyakinan itu tentu akan membuat badan kita bermasalah. Jadi kalau pikiran kita sudah menjadi belief, menjadi keyakinan bahwa seseorang bisa saja meninggal dalam keadaan sehat pada waktu tidur. Keyakinan ini makin membesar ketika kita selalu mendengar orang dalam keadaan tidur meninggal. Atau kita sering membaca buku-buku bagaimana sering terjadi kecelakaan di jalan. Nah, ingat ya, kalau pikiran kita ini sudah menjadi belief ya, apa yang kita lihat itu menjadi suatu keyakinan bahwa di jalan itu sangat berbahaya, kemudian pada waktu tidur orang sehat pun bisa meninggal, itu akan membuat perasaan takut yang berlebihan di dalam tubuh kita. Nah, perasaan takut ini akan mengganggu hormon. Jadi setiap kita mau tidur, maka hormon kecemasan kita muncul. Ketika kita harus keluar melihat jalan raya, maka kecemasan itu akan muncul. Bahkan jalan raya itu bisa menjadi anchor yang membuat kita tertrigger dengan kejadian tersebut. Nah, setiap hari kita akan merasakan hormon kecemasan kita meningkat. Hormon kecemasan itulah yang kadang-kadang kalau jumlahnya berlebihan bisa menimbulkan
tanda-tanda fisik yang fatal. Bisa membuat orang jantungnya berdetak kencang, bisa membuat orang gemetar, kakinya lemas, fisiknya lemas, ya pusing, vertigo. Ada juga yang mengalami kasus asam lambungnya naik atau GERD. Nah, teman-teman, kasus ini bisa terjadi pada setiap orang ketika keyakinannya akan suatu peristiwa itu begitu mendalam dalam pikirannya. Nah, kalau suatu peristiwa atau perkataan atau perbuatan di lingkungan seseorang bisa membuat seseorang mengalami kondisi cemas, berarti perkataan atau peristiwa yang positif juga bisa membuat seseorang menjadi positif. Artinya, kalau kita bisa mengubah pikiran kita yang negatif menjadi keyakinan negatif, itu kita bisa ubah dari perkataan positif menjadi pikiran positif dan menjadi keyakinan positif, maka tubuh kita bisa sembuh dari gejala yang disebut dengan anxiety disorder. Jadi, teman-teman, dalam video ini dokter membahas soal kenapa ada orang yang bisa mengalami anxiety disorder, mengalami rasa cemas berlebihan, membuat orang itu kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan hidup, membuat orang itu masuk rumah sakit terus-menerus. Nah, caranya ngobati dengan mengubah pikiran kita, dengan mungkin dengan repetition, pengulangan, afirmasi, itu akan mengubah pikirannya yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, pikiran positif akan menjadi keyakinan yang positif. Keyakinan positif akan memunculkan hormon-hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu tentu akan kita melihat orang itu akan menjadi optimis. Orang itu menjadi semangat hidup. Orang itu yang tadinya yakin bahwa tidur itu bisa membuat kematian, malah justru dia yakin bahwa tidur itu mengistirahatkan bagian tubuh tertentu untuk meregenerasi dan membuat tubuhnya tambah sehat. Artinya, hanya dengan mengubah pikiran orang bisa keluar dari anxiety disorder. Oke?